Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Harapan dan doaku semuanya, khususnya buat yang setia di channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat adalah hal wajib, tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbang amalan apakah orang akan masuk neraka atau surga. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin Asmin radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat, namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Berikut adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat tapi bisa masuk ke neraka. 1. Sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun, tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal, sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seorang rajin beribadah atau sholat, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu, jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 105, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu, disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. 2. Sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang merusak sholat. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan.
Maka dari itu beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim, dan jika itu sudah dilakukan maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. 3. Sholat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seseorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan orang-orang sholat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4. Sholat tapi suka menggunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 5. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang sholat bisa saja masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.